ideologi yang diyakini masing-masing. Yang kedua, mewakili kelompok. Saya tidak meletakkan bahwa partai politik harus 100% mendengarkan aspirasi publik juga. Jadi kalau ada sekelompok partai, sekelompok masyarakat menginginkan misalnya minuman keras dilegalkan, sementara kita punya platform partai tidak membolehkan itu, sehingga ini kan harus disinergikan. Dan dari tiga ini kemudian ada ruang-ruang politik yang bisa disambungkan sebenarnya dengan pendidikan politik, civic education, political education yang harus diterapkan, yang absen di semua partai di Republik ini. Kurang katakanlah. Nah, tiga fungsi ini harusnya kalau bisa disinergikan, idealnya kita memiliki anggota dewan yang bisa menyampaikan aspirasi tadi. Nah, keterputusan yang ketiga apa? Keterputusan yang ketiga adalah kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh sebuah fraksi, oleh partai, itu tercerabut dari konstituen yang dia wakili. Lagi-lagi saya harus mengapresiasi cara ini yang dilakukan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, sebuah kabar baik, berita semoga menginspirasi, menstimulasi fraksi-fraksi yang lain, bahkan setiap hari mendengarkan seterusnya. Itu mudah-mudahan bisa menjadi awal yang baik bagi partai untuk mendapatkan berbagai macam masukan dari publik. Nggak bisa dibuka juga ya? Saya agak lupa yang mau saya omongin apa tadi. Ada beberapa catatan. Nah, hal yang lain saya pikir tadi Bang Fahri juga menyinggung ya soal dana kampanye, dana politik dan sebagainya. Saya pada posisi diarahkan dana politik itu pada titik tertentu dominasinya ada di negara, sehingga para veto player, orang-orang pengendali partai itu memiliki ruang semakin sempit dalam mengelola atau mengendalikan partainya. Nah, ini yang saya pikir soal political corruption yang disampaikan oleh Bang Fahri tadi, harapan terbesar itu ada di DPR RI dengan upaya preventif. Melakukan upaya preventif itu ada rumusan perundang-undangan. Kalau saya buka nawacitanya Pak Jokowi JK itu ada upaya mereformasi sistem kepartaian, mereformasi sistem pendanaan partai politik, mereformasi dan sebagainya. Mudah-mudahan nggak jadi retorika juga seperti Pak Ketua Dewan Majelis Syuro tadi katakan. Nah, kalau itu disinergikan dengan DPR misalnya, bagaimana upaya misalnya membatasi spending kampanye? Bagaimana, saya nggak tahu apakah PKS berencana misalnya membuat rancangan undang-undang keuangan partai politik, dikelola bagaimana mekanisme pemasukan, pengelolaan, sampai pengeluarannya. Dan itu belum ada partai yang serius menginisiasinya. Jadi membuat pagar sendiri, agar bagus, tidak, istilah saya sering katakan bahwa KPK itu obat analgesik. Jadi menyelesaikan persoalan, tidak menyelesaikan kanker utamanya. Yang dibereskan itu hanya rasa sakit saja. Pemberantasan, rasa sakit, ibarat sakit ada kanker di sel kanker di tubuh kita. Kita selalu dikasih obat analgesik, tidak pernah menyelesaikan sel kankernya. Siapapun itu punya peluang, bukan karena niat sebagainya akan tumbang dalam sistem yang sangat lemah itu. Nah, saya setuju dalam posisi misalnya ada upaya dimulai misalnya dari fraksi PKS menginisiasi soal keuangan partai politik tadi. Dan kalau misalnya pelan-pelan pendanaan partai politik itu lebih dominasi dari negara, maka saya sering analogikan ingin menyelesaikan persoalan Republik ini. Oh, sudah ada ya, alhamdulillah. Nah, ini yang saya katakan tadi, saya kembali ke sini aja sedikit lagi, sekitar berapa menit lagi Pak? 7 menit lagi, potong. Nah, ini yang saya katakan tadi, ideologi partai, aspirasi rakyat, dan posisi negara. Dilema ini yang kedua, saya ingin sampaikan, ini tidak begitu dihadapi oleh PKS. Ini 10 tahun di era Pak SBY. Jadi ketika ada dua hal yang kita pelajari ya dalam teori ilmu politik, ada teori koalisi yang dianggap harus mendukung pemerintahan. Di saat yang sama ada teori fungsi partai harus mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan partai. Bagaimana pada suatu titik ketika misalnya PKS sedang bersama partainya Pak SBY, di saat yang sama misalnya ada kebijakan yang tidak sejalan dengan aspirasi publik, bisa menaikkan harga BBM.
klik like, share, dan jangan lupa subscribe.